sini saya akan memaparkan model pembelajaran bagian pertama. Kenapa saya mengatakan model pembelajaran bagian pertama? Karena ada beberapa model pembelajaran. Jadi saya akan menjabarkan beberapa saja. Model Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture merupakan sebuah model di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus dan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik serta dapat diingat kembali. Model pembelajaran Examples Non-Examples. Model pembelajaran Examples Non-Examples adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan media berupa gambar, foto, diagram, atau tabel yang bermuatan permasalahan. Penggunaan media tersebut disusun dan dirancang agar siswa dapat mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah yang paling efektif, dan mendeskripsikan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah model Number Head Together. Model pembelajaran Number Head Together atau NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur keagan menghendaki para siswa bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif atau bekerja sama. Teknik ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide atau mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Yang keempat adalah model pembelajaran Cooperative Script. Cooperative Script adalah kontrak belajar yang eksklusif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Penggunaan model ini, siswa dapat bekerja atau berpikir sendiri, tidak hanya mengandalkan satu siswa saja di dalam kelompoknya, karena setiap siswa dituntut untuk mengintisarikan materi dan mengungkapkan pendapatnya secara langsung dengan partnernya atau temannya. Siswa bersama dengan pasangannya memecahkan masalah secara bersama-sama. Siswa dituntut untuk beraktivitas sendiri, siswa menemukan sendiri suatu konsep, atau mampu memecahkan masalah sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pembelajaran Cooperative Script terjadi suatu kesepakatan untuk berkolaborasi memecahkan suatu masalah dengan mandiri. Model pembelajaran yang kelima adalah Student Team Achievement Divisions. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Contohnya, siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan sukunya. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi tersebut dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Model pembelajaran yang keenam adalah model kepala bernomor struktur. Model pembelajaran kepala bernomor struktur adalah suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor memiliki tugas yang berbeda dan nantinya akan bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu dan mencocokkan hasil pekerjaan, serta teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Teknik ini memberikan kesempatan untuk siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama. Model pembelajaran yang ketujuh adalah model Jigsaw atau tim ahli. Model Jigsaw adalah model kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa,
terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Model yang ke-8 adalah model problem-based instruction. Model pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada kegiatan siswa. Dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang dituntut untuk lebih aktif di dalam bertanya, berpendapat, menyanggah pendapat, dan sebagainya. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi di dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Model pembelajaran yang ke-9 adalah model Problem Centered Learning. Model pembelajaran Problem Centered Learning atau PCL adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, peserta didik dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Model pembelajaran yang ke-10 adalah model mind mapping atau peta pikiran. Model mind mapping atau peta pikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, kepala Brain Foundation. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Cabang-cabang tersebut juga bisa berkembang lagi sampai ke materi yang lebih kecil. Model pembelajaran yang ke-11 adalah model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi adalah model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya, apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya kepada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Disinilah keunikan model pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan. Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Model pembelajaran yang ke-12 adalah model Make a Match. Model pembelajaran Make a Match adalah teknik belajar yang akan membuat siswa lebih bisa untuk berkonsentrasi dalam suatu hal dan melatih kerjasama antar siswa. Teknik belajar ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai mata pelajaran untuk semua level usia. Model di mana guru akan mempersiapkan kartu yang berisi soal dan jawaban berupa gambar atau kartu mengenai suatu konsep yang nantinya akan dipasangkan dengan siswa. Gambar atau kartu nantinya akan diacak oleh guru yang selanjutnya dicari pasangannya oleh siswa, sehingga siswa dalam pembelajaran ini bisa melakukan analisis, membaca, bergaul, mendengar, dan bertanya kepada siswa lain untuk menuntaskan tugas atau mencocokkan gambar dalam kartunya. Teknik belajar yang akan membuat siswa lebih bisa untuk berkonsentrasi dalam suatu hal dan melatih kerjasama antar siswa. Teknik belajar ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai mata pelajaran untuk semua level usia. Model pembelajaran yang ke-13 adalah model Think, Pair, and Share. Model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS merupakan suatu pembelajaran kooperatif yang memberikan kepada siswa waktu untuk berpikir dan merespon. Hal ini menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan serta menumbuhkan sikap saling membantu satu sama lain. Ada 3 langkah dalam model ini antara lain berpikir atau think, berpasangan atau pair, dan berbagi atau share. Dan pembelajaran yang ke-14 adalah model bermain peran atau role playing. Model bermain peran atau role playing model merupakan model pembelajaran yang menekankan aspek motorik dan aspek kognitif yang mengedepankan kegiatan diskusi secara berkelompok dalam bentuk pemeranan ke arah situasi nyata yang terjadi di lingkungan siswa.
artinya bahwa model bermain peran dapat membantu siswa untuk memahami, berpikir, dan bertindak sebagaimana orang lain lakukan. Dengan demikian, siswa mampu mempelajari perbedaan dan persamaan tingkah laku orang lain dan diharapkan dapat menerapkan hasil belajar ini ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Model pembelajaran yang ke-15 adalah model debat. Model debat adalah merupakan model pembelajaran berbicara yang tidak hanya monoton satu arah. Model pembelajaran debat mengarahkan siswa untuk berbicara dengan beradu argumen dari dua kelompok yang telah diatur untuk selalu berbeda pendapat. Kelompok pertama diminta untuk selalu setuju atau kelompok pro terhadap masalah yang diberikan, sedangkan kelompok yang kedua diminta untuk selalu tidak setuju atau kelompok kontra terhadap masalah yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok tersebut akan mempertahankan pendapatnya sesuai yang telah diuji atau disetting. Debat merupakan suatu praktik persengketaan atau kontroversi argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung oleh satu pihak pendukung dan ditolak oleh pihak lain atau penyangkal. Perdebatan merupakan suatu bentuk atau wujud pembicaraan dari pihak yang pro dan kontra. Model pembelajaran yang ke-16 adalah model group investigation. Model pembelajaran group investigation merupakan pembelajaran di mana siswa dilibatkan mulai perencanaan, baik dalam menentukan topik atau subtopik maupun cara untuk pembelajaran secara investigasi, dan model ini menuntut para peserta didik dalam memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, dalam arti bahwa pembelajaran investigasi kelompok itu metodenya menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informan pelajaran melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, masyarakat, internet, dan sebagainya. Model pembelajaran yang ke-17 adalah model talking stick. Model pembelajaran talking stick adalah pembelajaran yang dimana dalam aktivitasnya menggunakan media stick atau tongkat. Pada implementasinya, tongkat akan berputar dengan iringan lagu yang dinyanyikan oleh siswa secara bersama-sama hingga berhenti. Kemudian, siswa yang mendapatkan tongkat saat lagu berhenti harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Model talking stick dapat memicu kesiapan dan adaptasi seorang siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini karena setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab sewaktu-waktu bila tongkat berada di genggamannya. Aktivitas berantai memindahkan tongkat dengan bernyanyi juga memiliki bermanfaat agar siswa bisa lebih ceria dan menghilangkan ketegangan di dalam belajar. Model pembelajaran yang ke-18 adalah model snowball throwing. Snowball throwing yang menuntut asal katanya berarti bola salju bergulir dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota kelompok. Kegiatan melempar bola pertanyaan ini akan membuat kelompok menjadi dinamis karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bertanya, atau berbicara. Akan tetapi, mereka juga melakukan aktivitas fisik, yaitu menggulung kertas dan melemparkannya pada siswa lain. Dengan demikian, tiap anggota kelompok akan mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan dari temannya yang terdapat dalam bola kertas. Model pembelajaran yang ke-19 adalah model bertukar pasangan. Model pembelajaran bertukar pasangan adalah suatu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menekankan pada pencarian pasangan masing-masing siswa untuk mendiskusikan atau membicarakan tugas yang diberikan guru, kemudian bertukar pasangan lagi untuk memperkaya atau mencari kebenaran dari jawaban tugas yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran yang ke-20 adalah model Student Facilitator and Explaining atau SFA. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFA adalah model pembelajaran di mana siswa atau peserta didik mempresentasikan ide atau pendapatnya kepada rekan siswa lainnya. Sehingga dalam model pembelajaran ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan gagasannya dari materi yang sudah dipahami. Nah, begitulah tadi pemaparan tentang video model pembelajaran bagian pertama. Di video selanjutnya akan ada bagian kedua dan ketiga di mana bermacam-macam model pembelajaran lainnya. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali.